Oke, untuk Pak Purbaya, tolong lu perhatikan mantun dari anak Kalimantan. Lupa cok anjing. Tapi bisa ada jeda. Supaya tidak terlalu mengawasi. Orang berobat itu di mana-mana rumah sakit, bukan dukun. Kalau kawan-kawan penonton pasti tahu lah kemana arah pembicaraan ini. Ya, selamat malam. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Wadah Ribut. Ini teman-teman ada yang tanya, kenapa podcastmu itu gambarnya 3, sedangkan kalian yang ngomong cuma 2? Nah, jadi teman kita, sahabat kita yang satu ini sedang ada musibah. Ya kan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa membersamai kita, hadir di tengah-tengah kita juga untuk bisa kembali ikut podcast. Karena yang pertama kan bertiga tuh bro. Betul. Ya kan, pembukaan bertiga, setelah itu kok berdua-berdua. Itu ditanyakan kenapa kok padahal gambarnya bertiga, mukanya bertiga. Jadi malam ini kita bahas apa nih bro? Bahas Purbaya. Purbaya, ntar Purbaya yang mana ini? Purbaya Menteri Keuangan atau Purbaya yang di Solo? Purbaya Di yang lucu. Surakarta. Purbaya yang lucu. Yang lucu yang mana? Menteri. Pak Purbaya itu lucu ya? Ya. Jadi begini kawan-kawan. Saya punya pantun untuk Pak Purbaya. Tipis-tipis aja untuk malam ini. Kita kasih pantun dulu ya kan. Pak Purbaya tolong disimak. Ini suara dari anak Kalimantan. Burung enggang terbang melesat, hinggap di dahan kayu meranti. Triliunan rupiah store ke pusat, infrastruktur daerah rusak, kapan diperbaiki? Paham lah kamu? Mana? Oke, lanjut. Kita jadi bahas Bentar, ada lagi pantunku. apa Jangan lagi kasih nih? satu, kasih 2 ini. Oh ya. Istimewa untuk Pak Purbaya. Ya, siap. Kalau siap. kita beli nasi goreng spesial tuh karetnya 2. Nah ini pantun spesial untuk Pak Purbaya harus 2 juga. Oke. Anak rusa lari ke hutan, mencari makan bersama kawan. Kekayaan alam tak terhitung di Kalimantan, mengapa jalan hancur tidak karuan. Oke, Jadi kenapa Pak Purbaya kenapa? Kok kamu Pak Purbaya ini kenapa? sedikit rada rasa kecewa terkait ironinya kebijakan beliau terkait persoalan pemangkasan DBH yang terdampak pada di Kalimantan Timur dan daerah-daerah yang ada di Kalimantan Timur. Dana bagi hasil itu. Ya, dan bagi hasil. Karena kita ketahui bahwa Kalimantan Timur ini kekayaan alamnya dikeruk baik sektor batubara atau migas itu kurang lebih sampai kisaran angka 868 triliun. Maka tadi di pantun saya menggunakan diksi triliunan rupiah, ya kan? Artinya apa? Kekayaan alam di Kalimantan Timur ini kerap kali dikeruk, terus diambil, tapi kita sebagai anak daerah, sebagai orang Kalimantan Timur khususnya, tidak merasakan feedback kembalinya ke daerah itu seperti apa. Banyaknya infrastruktur yang rusak, jalan-jalan. Jangankan jalan itu statusnya daerah, jalan status nasional saja masih banyak jalannya rusak. Samarinda Kubar, clear, rusak. Ini sama seperti yang kemarin diramaikan oleh salah satunya fraksi Kaltim itu ya. Kawan-kawan praksi, Kawan-kawan fraksi, Kaltim. Nah, ya. kemudian yang kemarin disuarakan oleh juga 18 gubernur itu 18 termasuk tidak itu? 18 atau 19 gubernur lah Yang ya. ketemu kurang sama lebih. menteri itu kan ya. Kemudian itu yang ada anggota DPD RI. DPD RI ada juga yang Bu bersuara. Sinta bersuara Ya. juga. Kemudian dari DPR RI itu yang kudapat itu Bang Udin. Ya. Saprudin yang dari fraksi PKB. Tapi kan beliau tuh berbicara terkait masalah PI 10%. Partisipasi intern. Aku sempat baca juga itu di media itu. Migas. Ya. Sangat-sangat kencang bahasa beliau itu terhadap Menteri Bahlil Bagi hasil maksudnya jangan Pulau Jawa terus, Ya. jangan daerah di Jakarta terus, jangan pusat terus yang disorot, tapi kita ini di wilayah Indonesia bagian tengah ini juga harus terlihat bagaimana infrastruktur, ya kan, jauhnya jalan-jalan itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat
Ya kan, bukan berarti aturan tuh dibikin sama pemerintah pusat, ya kan? Bukan berarti pemilik pertambangan, pemilik sawit itu di pusat, uangnya di pusat semua, tapi harus dibagi juga gitu kan, Bro? Nah itu juga yang menjadi ironi. Kita nih di Kaltim sudah ada IKN. Harusnya malu dong ketika infrastruktur di area penunjang-penunjang IKN ini tidak memadai. Ini kan menjadi ironi bahwa kita bangsa kita ini kan dengan adanya IKN ini harusnya pemerataan pembangunan di tahun 2025 ini sudah bisa merata. Emang Pak Purbaya ini gimana sih Pak Purbaya Nah, orangnya? kalau Pak Purbaya ini lucu. Kok lucu? Kan memang yang sekarang kulitnya lucunya aja beliau ini. Terlepas dari banyak fansnya beliau ya. Ya aku dapat dulu lah. Walaupun nanti aku bakal diserang orang. Nah kamu ini ngerti Pak Purbaya, kamu ngerti apa sama bangsa? Loh, dia menteri. Tapi ngasih uang 200 T, Bro. 200 What? triliun kepada bank itu kan supaya bisa tersalurkan ke masyarakat bawah itu. Ya kita syukuri kalau memang itu sudah terrealisasi, terus masyarakat bawah juga komen ya kalau kawan-kawan sudah bisa mendapatkan atau mudah dalam hal melakukan pinjaman ke bank ya alhamdulillah. Artinya aku begini, aku secara objektif mengerti Pak Purbaya, ada hal-hal yang aku sepakat oleh beliau, ada juga yang tidak. Tapi ada juga hal-hal yang aku apresiasi, yaitu lucunya beliau itu sangat menghibur. Lucu beliau. Kayak komedi, Bro. Kayak komedi itu. Ini kalau berdasarkan statementnya Bang Adian. Oh. Ketika ditanya oleh wartawan. Ya, ya, Nah, ya. Bang Adian itu pernah ditanya, Bang Adian DPR RI yang Ya. dari PDIP itu kan begini, tanya wartawan. Bang Adian, komentar dong terkait Pak Purbaya. Pak Purbaya menteri? Ya Pak Purbaya menteri. Kenapa? Ya komentar abang seperti apa? Ya kalau menurut saya sampai sekarang terlihat lucu aja. Lucu-lucunya aja. Lucunya aja. Ya. Nah, artinya kan aku tahu. Belum ada kinerja pastinya, belum belum ada kinerja pasti yang Kalau bahasa dari Bang Adian ya, Ya. kalau dari bahasa aku ya artinya kan kinerja pasti itu kita bisa lihat nanti dampak pertumbuhan ekonomi seperti apa. Kalau memang misalkan Pak Purbaya bisa mendongkrak pertumbuhan Kamu ekonomi, jangan ngomong terus ngopi Pak dulu. apresiasi. jangan ngomong terus ngopi dulu. Kopi dulu, supaya nyaman. Ya, supaya nyaman. Kawan-kawan pemirsa, netizen, Ini kopi dari mana nih? Bukan kemarin kopi gelasan. Bismillah. minum dulu baru ngomong. Nah ini kopi kebetulan disponsori oleh kawan. Nama kopinya Kopi Payo. Yo. Payo. Payu. Payo, tulisannya Payo, Bro. Payu. Kata kawanku ini payu bukan payau. Payo. Nah, kawan-kawan kopinya sangat pas di lidah. Kawan-kawan kalau Segar. segar pakai es. Ada esnya segar jadi. Kalau panas hot. Hot, ya. Masa kopi es bilang nggak panas kan lucu. Ya. Artinya kopi ini sangat cocok untuk di lidah. Kawan-kawan yang misalkan tertarik mau coba, alamatnya ada di Deskripsi. teruskan nanti di bawah sini. Di mana sih tempatnya, aku belum tahu nih. Di daerah Porpo nggak jauh dari lapangan tenis. Oh. Anggapnya nanti kita tuliskan di bawah Di sini. bawah sini ya, ya. Nih, di bawah sini. Nih. Oke, jadi kita lanjut. Ini Apa? di bawah sini nih. Jadi kita lanjut. Kenapa? Mungkin juga begini, Bro, mungkin ya. Kenapa DBH dibagi? Mungkin pemerintah selalu silpa artinya sisa lebih penggunaan anggaran Ya. per tahunnya, mungkin silpa sekian, ya kan ada sisa, jadi sehingga ya udah dipangkas aja, dipotong aja supaya tidak ada sisa lagi, supaya Menurutmu seperti apa itu? menurut apanya, maksudnya menurutku Ya kalau misalkan responmu terhadap argumentasinya Pak Purbaya kan itu. enggak, aku nanya mungkin. Enggak, itu memang argumentasi Pak Oh, Purbaya. memang argumentasi Pak Purbaya. Ya kalau menurutku kan lucu aja gitu. Memang ini hak kan. Namanya hak kan harus dikasih. Ya itulah maksudku tadi, lucu kan jadinya orangnya. Masalah kan? Artinya kan pendapat Oh, itu kelucuannya. Ya, paham. pendapatnya Bang Adian Napitupulu, Ya. pendapatku kurang lebih sama. Oh, ya. Dipertegas dengan saya temen lucu tadi. Iya, Iya, sama-sama lucu. Oh, jadi Pak Purbaya ini Terlepas kemampuan beliau dalam mengelola ekonomi itu bagus. Menurut berdasarkan banyaknya fans beliau sekarang. Sekarang fans Pak Purbaya itu sangat-sangat banyak. berarti kinerja didasarkan fans dong, Bro. Bukan didasarkan pada pengalaman, pada CV-nya. Nah, nanti kita lihat bagaimana pertumbuhan ekonomi. Kalau misalkan Pak Purbaya berhasil menetap pertumbuhan ekonomi sesuai apa yang dijanjikan oleh beliau, maka patut kita apresiasi. Dan aku akan membuatkan pantun sebanyak 3. Ini data spesial lagi. Spesial. Apakah namanya itu? Kalau karet 2 spesial. Data spesial. Ini data spesial. Hyper spesial, nah, pakai bahasa Inggrisnya. Itu maksudku. Nah,
Kemarin bro, beberapa hari yang lalu ada kawan-kawan melakukan gerakan aksi, ya kan, terkait persoalan DBH ini, kawan-kawan dari praksi Kaltim. Bagus lah. Artinya kan menyuarakan kan? Sangat-sangat bagus. Kemudian juga kemarin kawan-kawan juga RDP dengan DPRD Provinsi Kaltim. Didukung nggak sama DPRD? Kalau dari statement itu aku lihat didukung. Normatif bro, kalau aku lihat bro. Bukan didukung anu, tapi normatif akan berkoordinasi kepada gubernur, mengajak itu masih kalau aku lihat statementnya begitu. Di beberapa media masih begitu. Ya kan berdasarkan perspektifmu. Kalau aku itu kalimat dukungan, artinya kan diterima. Oh, kalau diterima ya, kalau kan diterima. namanya Ya. pejabat kita kan pasti begitu. Ya, aspirasi kawan-kawan, ya aku cosplay sebagai pejabat. Ya, aspirasi kawan-kawan ini sudah kami terima, sudah kami dengar, akan kami sampaikan ke pusat. Tapi di ada salah satu anggota dewan juga yang memang turun langsung mendukung juga ada itu. Siapa? Bang Victor. Terlibat dari anggota DPRD Anggota Samarinda. Samarinda kan turun langsung juga Yang membersamai teman-teman Anggota fraksi. DPRD provinsinya Kaltim? Nggak tahu aku. Karena baca berita ya, Kam. Siapa? Ada. Lupa aku namanya. Soalnya kan nggak saling kenal, jadi cepat lupa. Oh, iya, Ini iya. juga pesan buat kawan-kawan anggota DPRD Samarinda, anggota DPRD kabupaten kota yang ada di Kaltim, anggota DPRD Provinsi Kaltim, sering-seringlah turun ke masyarakat. Sering-seringlah datang ke konstituen Supaya diingat namanya. supaya diingat namanya, supaya ditahu kinerjanya, supaya bisa mendengarkan aspirasi masyarakatnya, Bukan turun supaya juga pada saat pemilihan nanti dipilih lagi. dipilih lagi, begitu. Bukan turun 5 tahunan ya. Bukan, karena politik itu bukan sekedar berselisih paham, tapi juga terkait persoalan pendengaran suara rakyat tadi. Aspirasi. Aspirasi masyarakat. Bagaimana aspirasi kita bisa diterima. Itu. Nah, kamu menurutmu gimana nih terkait persoalan perjuangan kawan-kawan kemarin? Ya pertama kita mendukung lah ya kan, kemarin tuh tidak sempat juga membersamai, mudah-mudahan ke depan bisa membersamai. Ya kan, bisa membersamai. Dan Aku minum ya. Kalaupun nanti bisa kita turun bersama-sama, ya udah kita membersamai secara bersama-sama. Yang terakhir itu kan infonya mau menutup Sungai Mahakam supaya aspirasi ini dengar, karena Sungai Mahakam ini kan bagian daripada putaran roda ekonomi yang ada Alat di vital. Objek vital. alat vital. Kamu baru mau jebak tadi salah sih. Anda aku alat vital. Alat vital apa? Alat vital ya itu. Objek vital ya kan, karena nadinya transportasi Di Kalimantan Timur ini ya dari Sungai Sungai Mahakam Mahakam tersebut. Tapi pas aja supaya didengar juga ya kan, supaya didengar, supaya Apa? jangan apa bilangnya, jangan pegang kaki. Siapa yang pegang kaki? Jangan pegang kaki, aku udah boleh pegang kaki katanya, jangan pegang Makanya, kaki. jadi artinya apa kawan-kawan? Ini kita kembali lagi ke topik ya. Artinya kita sebagai anak daerah ini, masyarakat Kalimantan Timur ini sangat-sangat berharap terkait persoalan DBH ini pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi kita. Karena apa? Kembali dari 2 pantun yang aku sampaikan di awal, spesial khusus Pak Purbaya, ku buat 2 hari 2 malam dengan ritual 2 kali mandi kembang dengan kembang 2 rupa tadi. Jadi kapan kamu bikin puisi itu? Baru tadi sore kah, tadi malam? Kamu nggak dengar aku sampaikan tadi? Aku bikin pantun ini 2 hari 2 malam. Enggak, kapan? 2 malam itu kapan? Ya dari 2 hari 2 malam. Karena kita 2 hari kan, kemarin kita ketemu. Kemarin nggak ketemu Ya, kita. kamu hitung aja dari semalam syuting ini Ya. sampai 2 hari berikutnya. Karena Buat kita pantun ketemu gitu. dia. Gue buat kan buat pantun kan nggak perlu juga ngomong sama buan, kan cukup ada di luar ruang pikiranku aja. Oke. Nah, jadi ada juga gini bro, aku nyampaikan sedikit bro. Ada disampaikan oleh Bu Sinte itu kan di Kubar, di Pasir juga kalau nggak salah disampaikannya. Bahkan bukan hanya di Kubar, di Pasir, di Kabupaten Kutai Kartanegara, di jalan-jalan poros transnasionalnya juga masih rusak begitu ya kan. Nah, ini juga itulah yang harus diperhatikan, yang betul-betul kita minta gitu loh. Yang mana kopinya? Kita minum dulu. Betul-betul kita minta bro, gitu maksudnya bro. Jangan sampai jalan tuh kayak kita naik jalan di darat, tapi kayak kita naik ini. Bagusnya jalan pusat ini, jalan yang statusnya jalan nasional ini kita tanami pohon pisang aja semuanya. Kan kawan-kawan praksi sudah mau demo tadi. Ya. Ya kan, menutup jalur transportasi tadinya pusat ini kan melalui Sungai Mahakam ya kan. Nah, kita juga bikin lagi gerakan baru.
penanaman 1 juta pohon pisang di jalan nasional. Kamu nggak merokok kan, Bro? Nah, tahan dulu. Sudah 15 menit kita selesaikan kawan-kawan. Terkait dengan DBH, kita mendukung gerakan teman-teman fraksi, ya kan, semoga tidak dipangkas, begitu ya kan, DBH kita tidak dipangkas, sesuai dengan yang kemarin. Sebentar, pelajar kamu closingan. Untuk kawan-kawan yang nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kemudian untuk kawan-kawan yang sedang berjuang, kawan-kawan dari fraksi Kaltim, insya Allah kami siap akan membersamai juga turun di jalan. Semoga apa yang menjadi aspirasi kita cepat didengar oleh pusat. Dan satu hal, jangan pernah berhenti berjuang untuk rakyat Kalimantan Timur. Sedikit